kita lagi beranjak pulih, bukan sudah pulih. Kan kemarin gue bikin postingan, masa nggak tercerahkan? Betul bener loh, iyalah. Saya ini bukan cuma sekedar pengamat mas, saya ini sama kayak kalian, korban juga, korban zaman. Makanya bersihin lah, jauhin judi online. Jauhin judi online, tahan diri buat gunain paylater. Paylater jangan dipakai buat makan mas, jangan dipakai buat makan, jangan. Paylater kalau emang kepepet pakai untuk kebutuhan yang mendesak, jangan untuk konsumsi sehari-hari. Iya dengerin, kok kaget banget dikasih tahu temen gue yang pengusaha restoran di Margonda. Emang Mas Rian nggak tahu sekarang kita makan bisa bayar pakai paylater? Masa gue bilang, anjir paylater ada bunganya. Berapa bulan baru dibayar dari pihak online? Nah, kita nggak mudah. Tuh. Kalian kalau untuk makan jangan pakai paylater lah. Kasihan UMKM mas. Belanja baju jangan pakai paylater. Malam Pak Bos. Mas, gua nggak mau jangan nanyain sesuatu hal yang kira-kira isinya aib orang mas. Mulut gua bakal kunci rapet-rapet. Paham? Gua nggak tipikal kayak lu tukang gibah, tukang gosip ya kan, ngomongin si A, ngomongin si B. Enggak, gua nggak kayak gitu orangnya itu. Jadi jangan nanya yang sifatnya individual orang lain mas, individu orang lain nggak baik mas. Jadi jangan pernah menanyakan individu orang lain kepada gua yang sifatnya itu masalah. Kecuali kalau sifatnya positif. Contoh, Mas gimana Haji Soleh orangnya? Tampan, rupawan ya kan. Dia lagi nyari bini kedua nih. Mau nyalak juga. Tajir abis, sukses. Nah, itu lu tanyain ke gua nggak apa-apa, Mas. Jangan yang bermasalah lu tanyain sama gua. Kan jadi ngomongin jeleknya orang ntar. Siap bantu ya, kirain gua siap ngeramein, malah siap bantu tenaga. Gue tuh pengen kalian belajar mengisi mulut kalian, hati kalian, pikiran kalian, otak kalian, hati kalian dengan hal-hal yang baik mas. Hal-hal yang positif. Yang negatif-negatif buang. Udah, jauhin, jangan dipikirin. Andai kata terlintas di kepala lu, buang. Jangan diucapin lewat mulut. Isi sama yang positif aja. Nekaning ati kinaryo kembangi wangi. Ayo dukung event MotoGP di Lombok NTB. Siapa tahu MTB mau trip ke Lombok. Dulu tuh gue pernah punya rencana loh nonton GP ke sono. Cuman wah kondisinya lagi nggak memungkinkan. Lagi bener aja nih ngomongnya. Selalu lah. Almunsi nama doang lu Almusi. Bagaimana tentang Haji Rian Mahendra bin Haji Arianto? Jadi ceritanya mas, 40 tahun silam, tepat hari Rabu Kliwon. Terus gue Rabu Kliwon ya bener ya. Pokoknya sama kayak Pak Harto lah. Tanggal 8 Juni 1983 mas, di saat bulan Gernama. Gerhana. Nah, bulan Gerhana. Lahirlah seorang bayi lucu, tampan, yang bercahaya mas, dari rahim seorang wanita bernama Ibu Suheni. Bayi ini ketika lahir udah kelihatan mas, kalau kelak dia bakal jadi orang yang penting dan hebat mas. Dia nggak ngerepotin mas, dia keluar dari rahim langsung nyari gunting, motong tali pusarnya sendiri mas, dibersihin sendiri sama dia. Perawat serumah sakit langsung menggeromboli dia mas, berebut pengen ngegendong. Setelah Bapak Haji Arianto selesai ngadanin, wah langsung perawat rebutan buat ngegendong sama nyiumin pipinya mas. Saking bayi ini terlihat bercahaya mas.
Itu lahirnya aja udah sensasional kayak gitu. Ibaratnya kalau kata Zeus sensasional. Itu baru lahirnya doang, Mas. Kirain masih 26 tahun yang lalu. Begitulah. Berarti 40 tahun. 83 gerhana total. Iya betul. Wah, bini gua nge-share pengajian dong. Salah apa lagi gua? Ada tadi Mahendra Reraki share dakwah apa gitu. Waduh, iki salah apa nih aku lele. Ya sebegitulah. Itu baru lahirnya doang aja udah begitu. Udah, gue ceritain lahirnya doang aja. Mas, gayanya tiga, Mas. Gayanya tiga. Kata malam ini senyumnya beda enggak sih? Beda banget Ji, karena gue ngeliat lu. Mas, lu nggak ceritain apa sama Alin? Kan gue udah bilang, Alina Tristiani itu ketika hamil, Mas, itu nggak boleh ikut gue, Mas, karena itu cucu pertama. Ditahan sama sama nyokap gue almarhum. Ditahan di Jakarta, masih Tangerang. Gue dibuang ke Kudus sama Pak Haji, bini gue ditahan di sono. 2003, Mas. Jadi, wah, bini gue hamil tuh gue bener-bener sedih, Mas, karena nggak direpotin sama dia. Biasanya kan orang kalau lagi hamil ya ngerepotin ya kan, ngidam inilah ngidam itu lah. Mas, kakaknya Topan itu yang namanya Iwan, sepupu gue, malam-malam gue keluar rumah, Mas, dia telanjang di kolam ikan. Gue tanyain, lu ngapain biji? Istri saya, Mas, istri bojoku nang. Bojomu lapo? Meteng ngidam ngongkon aku udo renang karo iwak. Di depan kamar gue kan ada kolam ikan koi, Mas. Gue jam 1 malam, Mas, keluar kamar pengen minum kan, ngelilir, ngelihat dia telanjang berenang di situ bareng ikan koi. Kata gue, lu ngapain? Ternyata bininya ngidam, minta dia telanjang renang bareng ikan koi. Dilakuin, Mas, kan goblok ya. Ngidam tuh yang masuk akal aja. Beliin juwet kek, beliin jeruk, beliin anggur, ngidam, wajar. Berenang telanjang tengah malam bareng ikan koi, kalau dikira orang tumbal pesugihan gimana? No, kakaknya Topan tuh, Mas Topan tau kan, yang dulu bawa Tormenta. Kakaknya di Iwan. Jam 1 malam. Real nggak cerita, astagfirullahaladzim. Gue tuh kalau cerita sama kalian nggak pernah gue tambah-tambahin, Mas. Karena bercerita bohong agar terlihat lucu pun itu sebuah dosa. Nggak boleh. Anaknya jadi apa sekarang, Mas? Anaknya udah nikah sekarang, cewek. Sari namanya. Anak cantik banget. Iwan tuh mukanya kayak Bruce Lee lah dulu tuh. Wah. Namanya juga lagi ngidam, Mas, biar anaknya nggak ngeces. Enggak telanjang bulat juga, Mas. Lu bayangin aja mata ngantuk-ngantuk, aus, pengen keluar kamar, pengen minum air ya kan, ngelihat pentol mengapung. Tahu pentol kan? Ngeliat pentol mengapung bareng sama ikan koi. Nggak taunya pentolnya Iwan, lihat dia telanjang bulat, Mas. Assalamualaikum, Mas. Mbah Taji, Mbah dolan mrene. Dolano rene. Mata sayup-sayup ngeliat begituan kan. Wah, untung dia kakak gua, kakak sepupu. Orang lain gua bejek, Mas. Ngerusak mata gua, Mas. Aduh.
Iya, ngeliat sosis kanzler di tengah-tengah ikan koi.